guys, welcome back to our channel Inspektori. Apa teman-teman? Inspek History. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Farhan. Di sini juga saya berada dengan teman-teman saya. Saya Pandu. Saya Izzy. Saya Nabil. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Irma karena telah memberikan tugas mengenai terjadinya agresi militer Belanda 1, terjadinya Long March Siliwangi, serta pemberontakan PKI di Madiun. Nah, kalian tahu nggak sih peristiwa agresi militer Belanda 1 dan terjadinya Long March dan serta pemberontakan PKI Madiun itu? Aduh, nggak tahu tuh. Jelasin dong. Mari kita kupas secara mendalam di vlog kita kali ini. Let's go. Nah, guys, sekarang kita sudah berada di depan Museum Mandala Wangsit. Nah, tapi sayangnya kita tidak bisa nge-vlog di dalam dikarenakan setelah kita mengobrol dengan petugas yang menjaga, ada beberapa pusaka yang tidak boleh dipublikasikan keluar. Nah, tapi tenang saja, kita masih bisa mendokumentasikan beberapa foto yang akan disertai dengan audio. Stay tune ya teman-teman. Stay tune. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Sobat Inspektori pasti penasaran gak sih mengapa museum ini terletak di Jalan Lembong? Jadi, Museum Mandala Wangsit ini terletak di Jalan Lembong, Kecamatan Sumur, Kota Bandung, dan telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Museum ini berdiri sejak tanggal 23 Mei 1966 dan diresmikan oleh Panglima Divisi Siliwangi Kolonel Ibrahim Aji. Nah, tahukah kalian juga bahwa Jalan Lembong sendiri itu diambil dari nama Letkol Lembong, yaitu salah satu prajurit dari Divisi Siliwangi yang menjadi korban dalam peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disingkat menjadi APRA. Sebelumnya jalan itu bernama Oud Hospital Wing yang artinya rumah sakit tua. Museum ini menyimpan banyak sejarah dan peristiwa dari pejuang masa lalu kepada generasi penerus melalui benda-benda yang ditinggalkan dari berbagai peristiwa tersebut. Rangkaian peristiwa ini dimulai dari Perjanjian Linggarjati di mana merupakan upaya awal untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda secara damai, yang menghasilkan Belanda mengakui secara de facto wilayah NKRI yang terdapat hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Akan tetapi, Belanda mengingkari perjanjian dikarenakan Belanda masih ingin menguasai wilayah di Indonesia dan ingin menguasai sumber daya alam Indonesia, di mana ini membuat Belanda memulai agresi militer Belanda I yang dikenal juga sebagai Operasi Produk, yang merupakan operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan mulai 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Sebagai upaya Belanda untuk merebut wilayah Indonesia melalui serangan pasca disetujuinya Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947 yang tentu saja mendapat tantangan dari dunia internasional, yang dimana Belanda menganggap agresi ini sebagai aksi polisionil dan menjadi urusan dalam negeri Belanda untuk mengembalikan ketertiban umum. Agresi militer Belanda I yang berlangsung dari 21 Juli hingga 5 Agustus 1947 merupakan upaya pertama Belanda untuk kembali menguasai wilayah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Belanda menyebut aksi ini sebagai aksi polisionil, namun sebenarnya ini adalah serangan militer besar-besaran yang menyebabkan banyak kerugian bagi rakyat Indonesia. Wilayah-wilayah strategis seperti Jawa dan Sumatera menjadi target utama serangan Belanda, dan agresi ini mengakibatkan penderitaan besar bagi rakyat. Belanda kemudian mengabaikan seruan dunia internasional untuk menaati perjanjian Linggarjati. Tujuan utama Belanda adalah untuk mempertahankan kontrol kolonial mereka atas Indonesia dan mematahkan semangat kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh bangsa Indonesia pada tahun 1947. Selain itu, Belanda juga ingin mengamankan aset ekonomi penting seperti perkebunan dan infrastruktur yang telah diambil alih oleh Indonesia setelah proklamasi. Setelah agresi militer Belanda I pada 17 Januari 1948, diselenggarakan perjanjian Renville di atas kapal perang USS Renville. Perjanjian ini sangat merugikan Indonesia karena banyak wilayah yang sebelumnya berhasil dikuasai oleh Republik harus diakui secara de facto berada di bawah kontrol Belanda. Keputusan ini memicu ketidakpuasan di berbagai kalangan termasuk di militer. Salah satu tokoh yang paling terdampak oleh hasil perjanjian Renville adalah Amir Syarifuddin, Perdana Menteri Indonesia saat itu.
Amir Syarifuddin dianggap bertanggung jawab atas kegagalan diplomasi dan akhirnya dipecat pada Januari 1948. Kondisi ini memicu semakin besar ketegangan politik di dalam negeri yang akhirnya membuka jalan bagi pemberontakan PKI di Madiun beberapa bulan kemudian. Oke, Sobat Inspektori, peristiwa ini memunculkan salah satu babak heroik dalam sejarah militer Indonesia. Ribuan tentara dan keluarga mereka harus berjalan lebih dari 400 km, melewati medan yang sulit dengan logistik yang sangat terbatas. Rute perjalanan ini dimulai dari Jawa Barat, melewati daerah seperti Cirebon dan Kuningan, kemudian melintasi perbukitan dan hutan di Jawa Tengah, hingga akhirnya tiba di Yogyakarta. Selama perjalanan mereka menghadapi cuaca buruk, kurangnya persediaan makanan, serta potensi serangan dari musuh. Perjalanan mereka berlangsung dari Februari 1948 sampai Desember 1948. Perjalanan Long March Divisi Siliwangi tidak berjalan mulus karena dalam perjalanannya beberapa kali terjadi pertempuran dengan pasukan Belanda dan pemberontak DITI. Saat terjadinya Long March, muncul pula pemberontakan Madiun yang dipelopori oleh PKI berawal dari kekecewaan kaum buruh terhadap pemerintah yang kehilangan banyak wilayahnya dan muncul spekulasi bahwa NKRI tidak akan ada lagi, sehingga Perdana Menteri saat itu Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya. Setelah perjalanan panjang dari Long March, mereka atau Divisi Siliwangi harus menghadapi ancaman baru, yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948. Setelah tiba di Jawa Tengah, Divisi Siliwangi segera mendapat perintah untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan ini dimulai pada 18 September 1948 ketika PKI Madiun memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet Republik Indonesia. Presiden Soekarno segera memberikan perintah kepada pasukan Siliwangi untuk bergerak ke Madiun dan menangani pemberontakan tersebut. Pada 30 September 1948, Divisi Siliwangi tiba di Madiun dan mulai operasi penumpasan yang akhirnya berhasil pada pertengahan Oktober 1948. Pemberontakan ini berhasil dihentikan dan pemimpin PKI seperti Musso tewas dalam operasi tersebut. Jadi, Sobat Inspektori, penumpasan PKI Madiun menjadi bagian penting dari perjuangan Indonesia dalam menjaga kemerdekaan, baik dari ancaman luar maupun dalam negeri. Dari agresi militer Belanda I, perjanjian Renville, Long March Divisi Siliwangi, hingga penumpasan PKI di Madiun, kita bisa melihat betapa kompleks dan beratnya perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Semua peristiwa ini adalah bagian dari sejarah panjang yang harus kita kenang dan pelajari agar bisa menghargai pengorbanan para pahlawan. Nah, itulah teman-teman seputar dari peristiwa agresi militer Belanda I, Long March Siliwangi, dan pemberontakan PKI di Madiun. Sampai di vlog selanjutnya. Dadah.